Halo, baiklah. Mari kita mulai uh, webinar kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Mahasiswa Nasional 2021 dengan tema Berjiwa Qur'ani Upaya Menterapi Diri dalam Perspektif Psikologi Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti webinar Mahasiswa Nasional 2021. Yang pertama-tama yang kami hormati Buya Iredo Panireza Ekspesi MPesi, MASI, selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi Islam. Serta yang kami hormati para pemateri pada malam hari ini. Tak lupa pula para yang kami banggakan, para peserta webinar Mahasiswa Nasional 2021. Baiklah, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Habsyari Nurfadila. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin dan mengarahkan jalannya seminar pada malam hari ini. Baiklah, langsung masuk ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Cucu Wahyuni. Baiklah, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari Saudari Cucu. Baik, Saudari Cucu, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Saudari Cucu. Nama lengkap Cucu Wahyuni, tempat tanggal lahir Tabak 9 September 2000, alamat Jalan Lintas Sumatera Desa Tabak. Pendidikan SD 139 SD Negeri 39 Saling, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, dan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Kemudian, Saudari Cucu merupakan salah satu mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah Palembang. Baiklah, itu tadi sedikit kurikulum vitae dari Saudari Cucu Wahyuni. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Kepada Saudari Cucu Wahyuni, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, Saudari Cucu terdengar. Baiklah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Sesuai dengan materi saya, yaitu Al-Quran sebagai terapi psikoneurotik. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya di dunia ini. Membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sampai akhir zaman. Next. Kemudian yaitu psikoterapi. Psikoterapi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para profesional, psikolog, psikiater, konselor, dokter, guru, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menolong klien yang mengalami problematika psikologis. Psikoterapi bertujuan untuk memperkuat motivasi dan melakukan hal-hal yang benar, mengurangi tekanan emosi melalui pemberian kesempatan untuk mengekspresikan perasaan yang dalam, membantu klien untuk mengembangkan potensinya, serta mengubah kebiasaan dan membentuk tingkah laku baru, dan mengubah struktur kognitif, serta meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dan meningkatkan pengetahuan diri dan insight. Termasuk juga dalam hubungan antar pribadi, lingkungan sosial, individu, serta proses somatik supaya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesadaran tubuh melalui latihan-latihan fisik. Status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran dan
kontrol dalam berkreativitas diri. Next. Psikoterapi Islam dalam perspektif Al-Quran, yaitu kesehatan mental berorientasi pada ketenangan pikiran atau mental dan selalu berpikir positif dalam menanggapi suatu masalah, sehingga tidak mengalami ketegangan emosional. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan untuk mengubah pikiran manusia beserta kecenderungannya dan tingkah lakunya, dan memberikan petunjuk pada mereka, serta mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih baik untuknya, dan membekali mereka dengan pikiran-pikiran baru tentang tabiat manusia. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang psikoterapi, yaitu yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian juga terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat di Allah lah hati menjadi tentram. Dan ayat tentang psikoterapi juga terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Adapun pengertian dan ruang lingkup psikoneurotik, yaitu psikoneurotik atau psikoneurosis yang biasanya dikenal dengan neurosa adalah suatu bentuk kekacauan atau gangguan mental yang lunak atau yang tidak terlalu berbahaya, biasanya ditandai dengan penglihatan diri yang tidak lengkap terhadap kesulitan pribadi, memendam banyak konflik, dan disertai dengan reaksi-reaksi kecemasan. Bentuk-bentuk psikoneurotik yaitu neurostania, anxiety neurosis, histeria, psikasthenia, dan hipokondria. Dan yang materi saya yang terakhir yaitu hikmah Al-Quran bagi penderita psikoneurotik. Dengan membaca Al-Quran dan memahami terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran, berarti manusia telah ingat kepada Allah dan merasa semua perbuatannya akan dilihat oleh Allah, sehingga dapat menjadikan hati manusia menjadi lebih tenang dan akan selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah Allah berikan. Selain itu, dengan memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran, manusia dapat mengamalkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dalam kehidupannya, sehingga menjadikan hati manusia penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama. Al-Quran adalah salah satu jembatan pembatas manusia dari rasa iri, benci, dan lain sebagainya, serta membuang sifat buruk yang melekat pada diri dan jiwa manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Bapak materi selanjutnya, yakni Saudari Cindy Giovanni Yuselli. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Saudari Cindy Giovanni Yuselli. Nama lengkap Cindy Giovanni Yuselli. Tempat tanggal lahir Palembang 3 April 1999. Alamat Komplek Gria Bandung, Indah Blok C, nomor 6, Bandung 40287. Saudari Cindy Giovanni juga pernah mengikuti pelatihan dan seminar, yakni pelatihan kelas pengembangan diri, Goodbye Overthinking, Biro Psikologi Dinamis 2020. Bisa dilihat teman-teman, ini
profil dari Saudari Cindy Giovanni. Baiklah, kepada Saudari Cindy Giovanni kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya juga nggak nyangka sebetulnya bakal diundang di materi ya. Boleh di moderator atau PJ bagian teknis ada yang punya PPT saya? Iya, ada Saudari. Sebentar ya, akan ditampilkan. Oke, di sini saya sebetulnya belum mendalami secara langsung psikoterapi Quran karena belum dapat mata kuliahnya. Tapi saya karena sudah kebetulan saya ada di Imam Mufti nasional dan lumayan tahu tentang tasawuf psikoterapi dan beberapa pengalaman, saya akan memberikan suatu materi di sini manfaat psikoterapi untuk masa-masa ketika kita di zaman milenial ini. Oke, boleh next. Nah, untuk pengertian psikoterapi secara umum, psikoterapi ini memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar dan untuk mengurangi tekanan emosi dalam memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan yang mendalam. Wah, apa tuh perasaan yang mendalam? Nah, klien itu disuruh bagaimana dia menceritakan apa yang dia permasalahkan, terutama yang menghambat potensinya maupun permasalahan karir dia. Atau bisa jadi kalau di psikologi pendidikan kita bisa membahas sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana dia mengalami hambatan dalam belajar, ataupun ada kemungkinan dia mengalami depresi saat umurnya yang masih remaja. Saya kurang tahu kalau di Palembang ada pedologi atau enggak ya. Saya kan pindah tahun 2019. Nah, kalau di pedologi ini, psikologi klinis anak ini akan dipelajari kalau di barat itu soal kelainan-kelainan yang terjadi pada anak. Gangguan-gangguan seperti gangguan berbicara ataupun gangguan seperti gangguan tidur dan gangguan makan, tapi beda ya gejalanya dengan gangguan abnormal pada dewasa. Oke, boleh next. Nah, kalau psikoterapi Islam sendiri, sebetulnya bertujuan untuk mengembalikan seorang pribadi pada fitrahnya, yang suci kembali kepada jalan yang lurus. Nah, masuk jalan yang lurus ini dimaksudkan agar seseorang itu bisa dibimbing kepada tujuan dia. Kenapa dia bisa menjadi khalifah? Kenapa dia harus dijadikan sebagai hamba Allah? Gak mungkin kan kita di sini gak ada tujuan buat lahir ataupun mati juga pasti ada tujuan. Menurut beberapa orang atau kata dosen saya, semua yang terjadi itu pasti ada jalannya dan ada takdirnya. Nah, untuk di sini, kalau kalian lihat di kalimat terakhir, ada menemukan Tuhannya dan menemukan rahasia Tuhan. Nah, di sini tujuan kita dalam mencari tujuan hidup yang sebenarnya. Apakah kita cuma lahir, hidup, dan mati saja? Tentu tidak, kan? Nah, oke, selanjutnya ke halaman selanjutnya. Nah, untuk konsep psikoterapi Al-Quran di sini, sebetulnya Al-Quran ini cuma menegaskan kualitas dan nilai manusia untuk menggunakan 4 istilah, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan Bani Adam.
Kalau kalian lihat di slide di sebelah kiri itu ada beberapa contoh di mana Al-Quran itu menjadi sebuah dasar psikoterapi Al-Quran yang sebenarnya. Nah, di sini ada Al-Baqarah ayat 2 dan 185 yang menceritakan petunjuk bagi manusia secara umum dan orang-orang yang bertakwa secara khusus. Nah, secara khusus ini kita cuma bertakwa cuma hanya untuk sholat atau hanya berdoa saja? Ya enggak kan? Kita di sini juga pasti beribadah itu untuk mencari pahala dan bagaimana kita setelah kehidupan nanti kita ya insya Allah dan amit-amit kita itu insya Allahnya masuk surga dan amit-amit banget masuk neraka. Nah yang kedua itu ada di surat Al-A'raf ayat 52 dan An-Nahl ayat 89. Di sini bagaimana manusia menjadikan suatu kehidupan yang rahmat. Dan yang ketiga itu ada surat Yunus ayat 67 dan Al-Maidah ayat 46. Di sini tuh isi-isinya ada soal mengenai nasihat atau wejangan. Dan yang satunya lagi, hati yang resah dan gelisah menurut Quran surat Yunus dan Al-Isra ayat 87. Nah, kalau di beberapa kasus ya, kalau kalian mungkin udah ya kalian masuk apa sih namanya tuh modifikasi perilaku. Nah, di situ kalian belajar kan modifikasi perilaku barat kayak mana. Nah, kalau di modifikasi perilaku Islam, nah kadang-kadang atau kita lebih merujuknya kepada surat Ar-Ra'd, tapi ternyata bukan surat maksud saya surat Ar-Ra'd ayat 10. Tapi bisa juga saya waktu kemarin itu ada proyek penulisan surat untuk dikaji dalam modifikasi perilaku Islam. Nah, contohnya itu kalian bisa ngambil ayat 35. Ayat 35 itu kayak reward dan punishment. Kalau kita di situ ayatnya menjelaskan kalau kita bertakwa kepada Tuhan, kita akan dijamin dengan surga beserta isinya. Sedangkan kalau kalian melakukan sebuah kesalahan yang fatal sampai berbuat dosa, kalian akan dijamin masuk neraka. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini tujuan dan fungsi ayat dalam psikoterapi itu berfungsi sebagai dasar terapi bagi jiwa yang menghilangkan suatu kebodohan dan keraguan, ataupun menyembuhkan jiwa yang sakit. Nah, maksudnya jiwa yang sakit tuh gimana? Misalnya kalian gini deh contoh simpelnya. Kalau kalian ketemu dengan sesuatu, apa-apa tuh selalu cemas. Apalagi tes, aduh gimana ini? Atau misalnya, wah gimana kalau remedial? Wah gimana kalau nggak lulus? Kadang-kadang kita sering dikasih surat tertentu kan, ini surat untuk menghilangkan rasa gelisah kamu. Contohnya surat Al-Kautsar. Nah, yang kedua itu terapi yang dapat menyembuhkan penyakit secara fisik. Nanti saya jelaskan. Dari 3 fungsinya itu ada pemberian nasihat, seperti yang tadi, tindakan pencegahan dan perlindungan, bisa dibilang mungkin psychological first aid-nya, dan satunya lagi tindakan pengobatan dan penyembuhan. Boleh dilanjut? Nah, oke. Kalau berdasarkan jurnal yang saya ambil, dari beberapa itu psikoterapi Al-Quran ini, fungsinya menawarkan sebuah arah dan tujuan hidup yang jelas bagi orang yang meyakininya. Mengenai rahasia, kebahagiaan, kesuksesan, dan kewenangan. Dan sebagai suatu penawar dalam metode-metode yang imbang dan berkesinambungan dalam mengantarkan kepribadian mental
maupun melalui latihan kebiasaan secara kognitif maupun mental dan fisik. Kalau di sini kita bisa lihat bagaimana mengantarkan kepribadian mental yang sehat itu seperti apa, yang tidak mengganggu bagi masyarakat dan tidak melanggar norma. Makanya kan ada fikih. Kalau di Al-Quran itu ada bagaimana kita tidak melanggar suatu hal yang bakal mengakibatkan pada kerugian-kerugian yang bersifat psikologis. Misalnya seperti ini. Kalau kalian berusaha menyontek, ya biarpun itu bukan apa ya, sudah rahasia umum lah ya, menyontek tuh pasti ada, tapi pernah nggak sih kita berpikir, wah gimana ya kalau setelah kita lulus nanti kita nggak tahu apa-apa, itu kan malah jadi masalah di berikutnya, dan akhirnya jadi kecemasan juga. Dan kecemasan itu tuh bukan hanya ini aja sih, sebuah masalah di masa depan aja. Kadang-kadang sebuah masalah itu jadinya kita tuh kayak menimbulkan sebuah apa ya, ada yang sesuatu yang ditahan tapi nggak bisa kita keluarkan gitu. Makanya perlu ada akhlak yang harmonis dan kebiasaan secara kognitif. Boleh dilanjut? Nah, di sini karena kita masalah PPT ini soal masalah zaman now, yang kita perlu tekankan di sini sebagai orang yang sekarang hidup dan menjadi calon-calon psikolog muda. Nah, kita perhatikan bullying. Bullying itu bukan sembarang bullying aja. Kadang-kadang seperti contoh yang baru ini ya, bukan artis Korea aja, bahkan anak sekolah juga iya. Bahkan kalau mau singgung-singgung nih, gara-gara pandemi ini banyak banget yang ngaku-ngaku kena cyberbullying lah, inilah. Nah, kita harus telisik. Wah, ini nggak benar ini. Kalau jadi kita malah lihat kasus ini tuh bukan masalah yang serius. Soalnya masalah ketika kita kuliah online, kadang-kadang masalah bullying ini jadi serius, apalagi kalau udah cyberbullying ya. Kadang-kadang juga karena dia tinggal di rumah sama orang tuanya itu, sering terjadi kekerasan. Nah, bagaimana kita penanganannya? Nah, juga kasus LGBT sebetulnya udah jadi dulu ya, dari 1970 ya mereka udah yang menggembar-gemborkan sebetulnya. Apalagi di DSM-5, kalau kalian baca itu ada keterkaitannya, ya ada isu lah kalau boleh tahu itu tuh jadi dilegalkan karena pengaruh statistiknya. Apakah itu sesuai dengan kaidah agama? Agama kita enggak kan? Justru malah keluar, dan sekarang di Indonesia jadi sebuah hal yang perlu didalamkan. Apakah kita harus ngasih pengobatan secara khusus atau bagaimana? Lalu ada toxic positivity. Mungkin kalau kalian udah masuk ke mata kuliah psikologi positif, pasti kenal lah ya yang ini. Soalnya, kalau toxic positivity ini biasanya kalimat yang katanya ujungnya positif, tapi malah membawa seseorang masuk ke jurang kematian. Dan itu terjadi kalau nggak salah di Korea sama di Singapura. Kalian harus tahu ini, kalau di Singapura itu kasus untuk toxic positivity ini, terutama untuk anak laki-laki, banyak loh, terutama untuk kalangan usia remaja. Terus burnout di sini itu
secara Indonesianya. Jadi Cak Mano kita ini loh, apa, kau begawe terus tapi kau kate waktu istirahat. Waktu istirahat kau tuh cuma 4 jam. Kayak itulah. Boleh dilanjut? Nah, untuk manfaat psikoterapi Al-Quran ini tuh, berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca tuh mempengaruhi medan listrik di sistem otak. Kenapa? Kalau pertama kali kalian itu lahir, kalian dikasih azan dan bacaan Quran, nah stimulus-stimulus pada pendengaran ya, pada tubuh kita itu lebih cepat merangsang. Dan posisinya itu kalau nggak salah ya, saya kan ngelakuin psikologi eksperimen lewat murotal Al-Quran. Nah, yang lewat murotal Al-Quran itu lebih positif hasilnya daripada dikasih sama aromaterapi aja. Jadi saya di penelitian itu tuh ada pemberian aromaterapi sama Al-Quran, ada aromaterapi dan Al-Quran. Kenyataannya ya lebih fokus sama Al-Quran. Dan selanjutnya itu memberikan pengaruh dan kekuatan dalam penyembuhan. Kalau mau dikasih contoh besarnya itu di rumah sakit di Bandung ini sering ada pembacaan ayat Al-Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang sakit atau yang meninggal. Ya, yang meninggal ini bukan buat orang meninggalnya ya, tapi buat orang yang ditinggalkan. Kayak gitu. Yang ketiga itu memberikan refleksi untuk ketegangan otot. Kalau yang ini pernah dites sih, kalau kalian baca di artikel Tirto ID, ini pernah dipakai buat kayak kasus LGBT. Jadi dia tuh lesbian, tapi dia tuh nggak disetujuin sama lingkungannya, sampai-sampai dia tuh ya kayak mau bunuh diri kayak gitu. Terus dia langsung diberi terapi ini. Ya, dia emang sih dia masih tetap kayak gitu, cuma prosesnya dia lebih tenang jatuhnya. Jadi bukannya kalau dalam pikiran orang tuh langsung berubah, enggak. Tapi dia mendengar Al-Quran itu jauh lebih tenang dan dia nggak ngerasa stres lagi. Ya untungnya kayak gitu. Dan kalau nggak salah itu ada sebuah kasus ya, soal dosen saya itu dia datang ke tempat rehabilitasi orang-orang yang narkoba sama orang-orang yang tawuran. Ya, yang kenakalan remaja kayak gitulah. Nah, dia itu kalau nggak salah, pertama dia dimasukin dulu ke ruangan kosong. Ya, diamin aja dulu. Tanpa diberi obat ya. Nah, kalau udah diamin berapa jam, biasanya kan udah teriak-teriak kayak gitu katanya. Terus, setiap jam 2 pagi tuh biasanya mereka dimandiin, lalu mereka diberi rehabilitasi berupa psikoterapi Al-Quran. Awalnya dikasih pendengaran Quran dulu, baru dikasih mereka itu disuruh membaca ayat Al-Quran sendiri. Terus memberikan hal-hal yang mendorong pada tindakan positif. Pasti pernah lah kalian baca suatu surat-surat tertentu. Kalian jadi termotivasi, apalagi Al-Insyirah ayat 5. Simpelnya sih kayak gitu. Monggo. Oke, selesai. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Cindy Giovanni yang telah memaparkan materinya tadi.
Baik, kita berpindah ke pemateri selanjutnya, yakni Saudari Rara Dewi Pramaya Tanjung. Baiklah, di sini saya akan seperti tadi membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita sekarang, yaitu pemateri ketiga. Baiklah, nama lengkap Rara Dewi Pramaya Tanjung, tempat tanggal lahir Medan 8 Mei 2000, alamat Jalan KL Yusodarso nomor 42A, nomor telepon 082276682060, status belum menikah, pendidikan SD, Saudari Rara, SD-nya di SD Negeri 06 0843, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah Rodatul Hasanah, kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah Rodatul Hasanah, dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Tahfiz Maryam Al-Khol Al-Fityan School Medan. Dan Saudari Rara pernah mendapatkan prestasi atau meraih prestasi juara 1 MHQ 3 Juz Maryam Al-Khol, kemudian juara 2 pidato bahasa Arab Maryam Al-Khol, serta telah mendapatkan pengalaman kerja yakni sebagai musyrifah di asrama Tahfiz Maryam Al-Khol Alfian Medan. Baiklah, itu sedikit kurikulum vitae dari pemateri kita. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan kepada pemateri 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan mengenai bukti bahwasannya Al-Quran menjadi penenang hati dan obat bagi seluruh umatnya. Di sini saya akan membacakan dari ayat Al-Quran dari surah Ar-Ra'd ayat 20 Rahim alladzina qulubuhum bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sini Allah menyebutkan untuk orang-orang yang beriman. Bagi siapa yang beriman, yang berzikir kepada Allah, bahwasannya dengan zikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati kita semua. Dan di ayat lain Allah juga menyebutkan di surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an dia yang akan menjadi penawar. Syifa ini di sini disebut penawar bagi penyakit yang tidak baik fisik ataupun non fisik, ya kan? Dan menjadi rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Di sini ada satu kata kunci, yaitu orang-orang yang beriman. Iman itu kembali yang telah kita pelajari. Iman artinya kita percaya. Jadi kalau kita belum percaya dengan kalam Allah, kita belum dapat ketentraman tersebut. Dan apapun yang Allah turunkan, kasih sayang yang Allah beri pada kita nggak akan kita dapatkan juga. Jadi kata kunci di sini kita harus beriman. Kita percaya nggak sama yang Allah kasih tahu di Al-Quran, sama kalam Allah tersebut. Dan di satu ayat lagi, di surah Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Di sini Allah juga memberitahukan penawar bagi apa yang ada di dalam hati manusia. Berarti semua tentang ayat 3 ayat ini mengenai ketentraman hati. Dan di kata selanjutnya Allah menjelaskan wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita dapat lagi Allah akan memberikan petunjuk, kasih sayang, penawar bagi segala penyakit asal kita beriman.
itu tergantung dari kita sendiri yang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tapi kita hanya sekedar membaca dan kita tidak mempercayainya dan tidak meyakininya, kita nggak akan merasakan apa itu tatmainul qulub tersebut, apa ketentraman hati yang Allah kasih sayang, keberkahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Rara Dewi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada membuka mikrofonnya dan memberikan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaan, kemudian ditujukan kepada pemateri yang mana pertanyaannya. Oke, dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin bertanya. Oke, baiklah. Silakan perkenalkan terlebih dahulu namanya dan boleh memberikan pertanyaannya. Di sini saya ingin bercerita sedikit ya. Saya ini selalu kagum dan gimana ya, iri gitu ya, bisa dibilang iri kepada orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran di zaman yang banyak godaan saat ini. Seperti yang kita tahu, K-pop sudah mendunia, K-drama, dan masih banyak lagi. Nah, saya ingin bertanya kepada pemateri ketiga, Saudari Rara Dewi Pramaya, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa kita untuk mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan kita tetap teguh kepadanya. Terkadang kan kita cuman, besoklah one juice one day, tapi udah sehari doang, besoknya udah lemah gitu niatnya. Jadi gimana sih cara kita untuk tetap syiratul mustaqim gitu lah intinya. Terima kasih kepada moderator. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaannya ditujukan kepada pemateri 3, Saudari Rara. Boleh langsung dijawab, Saudari Rara? Oke. Kepada Saudari Rara, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Maaf, Saudara Rara, belum dibuka mikrofonnya. Iya. Oke, cara agar kita selalu istiqomah lah ya kan untuk berkonsisten di dalam Al-Quran. Caranya ya kita harus memohon juga kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan nggak akan pernah lurus, pasti kan ada bengkok juga. Dan ingat juga niatnya kita di awal meraih ridho Allah. Meraih ridho Allah, mungkin jalan yang kita pilih beda-beda lah ya, Kak. Beda-beda. Ada yang dia menuntut ilmu, ada dia yang memang khusus untuk hidupnya mau ke Al-Quran dulu, ya sama-sama dapat berkah.
Tapi kalau kita mau konsisten di Al-Quran, kita juga memohon sama Allah agar Allah teguhkan apa yang udah kita targetkan. Misalnya kita target mau one day one juice, di situ kita juga konsisten dengan target kita. Konsisten berdoa pada Allah, dan jangan lupa di dalam doa itu selipkan kalau ketika Allah udah menjawab apa yang kita targetkan, udah membantu kita, jangan Allah buat hati kita menjadi naik. Karena ketika udah ada penyakit hati di dalam hati kita akan sulit untuk meneguhkannya lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rara. Baiklah, di sini ada pertanyaan di room chat dari Dea Marita Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya moderator, seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri pertama, bahwa seperti yang kita ketahui di era modern ini merupakan era digital yang sudah berkembang sangat pesat. Kita bisa mengakses apa saja di dalamnya, bisa mencari apapun, bahkan bisa mempermudah kebutuhan sehari-hari kita, mulai dari mencari makan, pakaian, alat transportasi, serta tersedianya Al-Quran digital atau aplikasi yang mempermudah kita untuk tetap bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita mau. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri pertama, apakah sama manfaat terapi yang kita dapatkan ketika kita membaca kitab Al-Quran dengan Al-Quran yang di digitalnya? Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri pertama, yakni Saudari Cucu Wahyuni. Kepada Saudari Cucu Wahyuni, boleh dijawab sekarang? Baiklah. Baiklah, saya akan kami menjawab persilakan. pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea Mareta. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara membaca Al-Quran langsung ataupun dari gadget, apalagi di zaman yang modern seperti sekarang ini. Menggunakan teknologi itu lebih memudahkan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Akan tetapi, membaca Al-Quran haruslah tetap sesuai dengan tujuan kita. Dimana untuk mencapai tujuan itu, kita harus mengikhlaskan niat membaca Al-Quran itu hanya karena Allah. Karena perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran lebih baik dan lebih utama dibaca langsung dengan menggunakan Al-Quran ketimbang menggunakan gadget. Meskipun sekarang manusia tidak mudah terlepas dari yang namanya HP atau gadget. Untuk itu kesimpulannya yaitu kita harus mengusahakan semampu kita untuk membaca Al-Quran secara langsung. Karena sekarang kan sudah ada Al-Quran yang mini, yang Al-Quran ukuran saku. Sehingga lebih memudahkan kita untuk membawa Al-Quran itu kemanapun kita pergi. Dan membaca Al-Quran dalam aplikasi sebenarnya juga lebih memudahkan kita. Mungkin ada sebagian orang yang susah membawa Al-Quran kemana-mana. Dan Al-Quran dalam aplikasi sebenarnya juga memudahkan wanita yang sedang haid dan nifas serta tidak dalam keadaan suci untuk membacanya. Sehingga dengan menggunakan gadget merupakan salah satu kemudahan yang dapat diberikan kepada para wanita untuk membaca Al-Quran. Karena ada salah satu pendapat ulama yaitu membaca Al-Quran haruslah dalam keadaan suci. Akan tetapi membaca Al-Quran dari gadget ini ada juga kelemahannya, karena biasanya kan ketika kita menggunakan gadget, di saat kita membuka aplikasi Al-Quran tidak mungkin kita bisa sehusu membaca Al-Quran.
lebih baik membaca Al-Quran langsung ketimbang menggunakan HP, karena jika saat kita mengaji menggunakan media HP, biasanya kan sering ada notif yang masuk sehingga membuat kita menjadi kurang husuk membaca Al-Quran. Menurut saya seperti itu. Sedangkan jika kita membaca Al-Quran secara langsung, kita lebih husuk, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih memahami makna dari apa yang kita baca. Selain itu, ketika kita membaca Al-Quran langsung kan otomatis kita mencari tempat yang tepat. Sedangkan menggunakan HP kan kita bisa membaca Al-Quran di mana saja. Bisa jadi ketika kita sedang mengaji, ada teman atau siapapun yang memanggil kita sehingga kita lupa mengembalikan aplikasi Al-Quran yang ada di HP, sehingga bisa saja ada kemungkinan kita akan membawa HP itu ke tempat yang tidak suci, misalnya toilet. Jadi kesimpulannya membaca Al-Quran secara langsung itu lebih besar manfaatnya dan lebih husuk. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya saudari Cucu. Apakah ada tambahan dari para pemateri untuk pertanyaan dari saudari Dea Mareta? Saudari Cindy dan saudari Rara, apakah ada tambahan? Baiklah, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan dari saudari Dea Mareta. Baiklah, di sini ada lagi pertanyaan dari Ranika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada pemateri kedua, yakni Teteh Cindy, bagaimana caranya agar bisa menanamkan pemikiran bahwa Al-Quran memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita, dan bahkan seperti yang Anda telah paparkan, Al-Quran dapat menjadi pengobatan atau terapi. Itu saja, terima kasih. Di sini pertanyaannya ditujukan kepada pemateri kedua, yakni saudari Cindy. Baiklah, saudari Cindy, apa sudah boleh dijawab? Sudah bisa dijawab? Langsung dijawab ya. Oke. Gimana Pada saudari Cindy, kami persilakan. Bukan pikiran apakah tidak terputus-putus? Sedikit putus-putus, saudari Cindy. Coba ya dimatiin dulu videonya. Sebentar. Oke, untuk pertanyaan ini, simpelnya ya, bagaimana menantangkan pemikiran. Al-Quran ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam pengobatan klinis. Pertama, kalau untuk orang zaman sekarang itu butuh data. Seberapa efektif Al-Quran itu buat pengobatan secara klinis di psikologi Islam, apalagi kita tuh mempelajari bagaimana psikoterapi itu. Kita itu harus melakukan eksperimen pertama-tama supaya bisa diterima, dan itu nggak cuma sekali atau 2 kali, bisa berminggu-minggu, dan itu tuh butuh hasil yang valid. Kebetulan di Indonesia itu masih sedikit ya untuk pengobatan psikoterapi atau data jurnalnya. Nah, sebagai mahasiswa ya yang penasaran nih gimana caranya menambahkan suatu kepercayaan kepada masyarakat untuk Al-Quran itu tuh bakal dijadikan sebagai pengobatan. Pertama ya eksperimen, kedua kamu harus ngetes ke orang berapa banyak responden yang menerima bahwa refleksi di otak kita itu ketika mendengar ataupun membaca bisa menurunkan rasa depresinya. Semua harus pakai data sekarang. Ya paling dekat minimal wawancara pakai kualitatif, minimal menggunakan teori. Saya kurang tahu ya kalau di sini ada metodologi systematic review, minimal dari situ di luar negeri kebanyakan kayak gitu. Atau bisa jadi kalian
langsung terjun ke lapangan, observasi, kayak gitu. Barulah kita tulis artikel di internet atau di jurnal bahwa pengobatan atau terapi Al-Quran dapat memberikan suatu signifikan menurunkan sebuah rasa stres pada pasien kanker serviks misalnya. Seperti itu kalau mau simpelnya. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baiklah, Saudari Cindy. Kepada pemateri 1 dan 3, ingin menambahkan? Tidak ada ya? Saya rasa cukup. Bagaimana, Saudari Ranika? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Saudari Cindy? Baik, sudah dijawab ya. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Cut Susilo. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Saudari Cindy, psikoterapi ini kan bisa dilakukan dalam bentuk kelompok, bahkan individu. Efektif mana di antara keduanya jika dilakukan? Berdasarkan pengalaman ya. Oh, boleh kan langsung saya jawab? Ya, silakan dipersilakan kepada Saudari Cindy untuk menjawab pertanyaan dari Cut Susilo. Oke, untuk Cut Susilo ya. Saya langsung jawab aja nih. Lebih efektif mana sih? Kelompok atau individu? Saya kasih contoh ya. Kamu pengen curhat ke psikolog, tapi kamu pengen rame-rame, enakan mana? Enakan individu, lebih terjaga rahasianya, atau enakan kelompok? Rahasia kamu bisa dibagi-bagi ke orang lain. Nah, pertama itu. Yang kedua, kenapa lebih terjamin individu dan lebih efektif individu? Kenapa? Karena lebih mendalam. Kalau kalian diintervensi itu, kalau nggak salah ada teknik yang namanya psikoanalisa kan, itu bisa berjam-jam kan. Ada juga CBT. Kalau kita terapin ke kelompok nggak akan selesai itu. Begitu juga dengan psikologi Al-Quran, psikoterapi Al-Quran. Karena yang kita rasain, ya kayak biasa aja. Kalau kalian pernah datang ke psikoterapi Islam yang diadain tasawuf psikoterapi ya, soal pengobatan dari apa namanya tuh, bekam segala macam. Ada workshop yang kayak gitu. Kalian rasain deh yang namanya kalian ikutan rame-rame nggak akan kerasa, pasti kalian fokusnya ke tempat yang lain. Nah, kalau kalian datangnya sendiri, kalian akan ngerasain gimana rasanya rahasia kalian terjaga, terus terapi juga lancar, nggak ada yang ganggu sana-sini. Dan apa ya, kita lebih mendalam hubungan sama terapisnya maupun sama kliennya ya. Jangankan yang psikoterapi, yang hipnoterapi aja kadang-kadang kita nggak serius, gitu aja sih. Kembali lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Cindy. Ada tambahan dari pemateri lain? Nggak ada ya. Baik, sudah dijawab oleh Saudari Cut Susilo. Terima kasih pemateri, sudah jelas. Baiklah, apakah ada lagi pertanyaan dari para peserta? Masih kami tunggu ya pertanyaannya yang ingin bertanya.
Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Baiklah, sebelum kita tutup seminar kita pada malam hari ini, mari kita foto bersama dulu, mengambil dokumentasi dari seminar kita malam hari ini. Baik, para peserta boleh mengaktifkan kameranya. Kita mau foto bersama sebagai dokumentasi. Oke. PC Teknik boleh mengambil dokumentasi. Bagaimana? Sudah mengaktifkan semua kameranya para peserta? Oke, semuanya boleh senyum. Kita akan mengambil foto dokumentasi. Sudah ya, sudah diambil dokumentasinya. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri dan juga para peserta yang telah hadir pada seminar malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Habsyah Nur Fadila memohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.